Kemudian pada 49 ayat 49 dikemukakan lagi bagaimana keadaan yang dialami oleh orang berada dalam neraka. Dan orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, apa itu? Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Wah, itulah permintaan. Tergampanglah bagaimana, apa dan seperti apa nasib kita di masa mendatang di akhirat itu. Ada orang yang penduduk neraka itu yang memohon kepada penjaga-penjaga neraka, apa permohonannya Ibu? Mohonkanlah kepada Allah Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja cukup. Bagi kilo tu. Kenapa sehari? Itu banalah Ustaz. Asalnya dapat sesaat jadi mah. Tapi tidak akan mungkin. Mengharapkan yang sudah berada pada harapan titik nadir. Saking dia berharap, saking yang dihadapi di situ sangat berat, sangat menyakitkan. Dia ingin keluar dari rasa sakit yang bersakit, yang berluasan itu. Tak sanggup rasanya. Berilah sedikit kelonggaran, walau sedikit, walaupun sehari. Dia ingin menikmati kebahagiaan itu. Bagaimana ada lagi kebahagiaan di situ? Mana ada lagi kasih sayang di situ? Karena perbuatan mereka di atas dunia sangat berlarut. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan. Fadzuqu bima kuntum ta'malun. Rasakan saja lagi apa yang kamu perbuat, rasakan juga. Artinya apa itu? Adakah kemungkinan bagi kita untuk mengajukan permohonan? Kalau pesawat ini kemungkinan memandang-pandang itu tidak ada lagi. Karena akhirat adalah hari kampung. Kalau bahasa kita Darul Akhirat itu kan kampung akhir, kampung di mana kita hanya menerima balasan dari apa yang kita perbuat. Ini tadi Pak Ustaz. Ya. Pertanyaan tadi itu kan ada orang bermohon untuk sehari saja gitu kan. Permohonan itu kepada siapa dibilang? Kepada kaum muslimin kah? Kepada kaum muslimin kah? Kepada Kita lihat lagi ayat. Kita lihat lagi ayat. Dan orang-orang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam itu. Para neraka jahanam itu ada penjagaannya itu, para malaikat. Digambarkan penduduk neraka itu memohon, terus mohonkan kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Betul. Ya, di akhirat begitu kan terjadi. Ya, tapi tidak ada lagi. Maksudnya apa? Tidak akan ada lagi ketika itu yang namanya ya betul. Tolong dibantu, nggak ada lagi. Maka kalau permohonan untuk mendapatkan kebaikan itu, untuk diampuni itu tidak di akhirat, di dunia sekarang. Jadi kalau di dunia ini misalnya kita berbuat salah, kita maaf tak Tuhan itu, mudah-mudahan Allah memberikan besar. Allah perintahkan malah. Selagi di dunia ini tebuslah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Sebelum datang masa ketika itu taubat tidak akan dibukakan lagi pintunya. Sekarang masih terbuka pintu taubat ya? Ini kita semua masih Allah bukakan, selagi hayat masih di kandung badan Allah bukakan pintunya, kecuali ketika Allah sudah sampai di gur-gur dalam satu hadis di sini. Nggak ada lagi. Siapa malam itu? Contohnya aku beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Sudah sampai sini kelompokan, ruh mau berangkat, nggak ada lagi. Jadi permohonan itu tidak akan dikabulkan lagi di akhirat. Sebelum datang masa itu, maka juga permohonan kepada Allah bertaubat supaya diampuni di dunia ini. Kalau sudah datang masanya, ya nggak ada lagi. Jadi pengajaran kepada kita, selagi kita masih hidup seperti ini, Bapak Ibu, bermohonlah, tebuslah keburukan kita itu dengan mohon ampun kepada Allah. Jangan seperti yang diceritakan tadi, sudah di akhirat baru memohon, suatu hari saja mohonkan kepada kamu. Tidak akan ada itu. Tidak akan ada. Coba kita lihat pada ayat penutup ayat 50. Maka penjaga-penjaga jahanam itu maksudnya kan tidak disebutkan di situ. Kalau ya tidak disebutkan penjagaan, tapi dalam tafsirnya tahu itu
Maka penjaga-penjaga jalanan itu berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Ya, mereka menjawab, benar, sudah datang. Lalu penjaga-penjaga itu berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang kafir itu sia-sia belaka. Aduh, bagaimana tuh? Apa kata penjaga itu? Kalian, kita bahasakan dengan bahasa kita ya. Apakah tidak pernah datang kepada kalian itu nabi-nabi yang mengingatkan, rasul-rasul yang mengingatkan kepada kalian, menjelaskan tentang agama macam-macam? Sudah, kami sudah datang kepada kami ya. Mereka menjawab, benar, sudah datang. Tapi mereka tidak peduli. Apa kata jawab mereka itu? Berdoalah kamu sendiri, namun doa orang kafir itu sia-sia belaka. Apa maksudnya Bapak Ibu? Berdoa saja. Nah, doa itu tidak makbul. Tidak akan makbul lagi. Kenapa? Tidak berguna. Karena tidak ada lagi masa berdoa masa itu. Masa berdoa sekarang. Tapi ketika ditanya, gimana? Apa nak datang Nabi Rasul kepada kalian agama? Datang. Tapi apa? Kami tidak mau patuh dan taat. Begitulah kita Bapak Ibu. Sudah datang agama, ajaran agama kepada kita. Ini yang hak, ini yang batil dan membedakan. Inilah yang harus kita lakukan, ini yang tidak boleh kita lakukan. Kan terang benderangnya. Apakah Al-Quran ini masih ada yang membuat kita ragu di dalamnya? Tidak. Tapi persoalannya apa? Tidak mau saja. Sudah terang benderang ini. Ibaratkan kita berjalan dengan Al-Quran ini, berjalan malam, kita gelap gulita atau berjalan siang? Berjalan siang. Tidak ada yang kabur, tidak ada yang tidak jelas. Tapi apa yang terjadi? Tidak mau juga menerima. Kalau masih seperti itu juga kita bertahan, nasib akan sama dengan tadi. Apa itu? Bermohon di akhirat, beri keringanan, tapi sia-sia. Maka oleh sebab itu kita ada dalam majelis pengajian kita ini, ayat-ayat yang kita bahas ini berguna beradir, membawa kepada diri kita hakikat perjalanan hidup kita ini. Jika ada sebuah kebenaran datang, jangan kita tolak. Dan kebenaran itu sudah di depan mata kita, bersama kita. Apa itu Al-Quran? Kalau begitu Al-Quran ini cintai, karena ini petunjuk hidup kita. Jangan jauhkan dia dari kehidupan kita. Kalau kita jauh dari Al-Quran, alegorisnya perumpamaan seperti berjalan di malam yang sangat gelap, ya kan? Oleh sebab itu, dari apa yang kita jelaskan tadi, dari kisah yang terjadi dan penjelasan tentang kisah-kisah terjadi pada masa Fir'aun itu, kita dapat mengambil pengajaran. Kebenaran itu adalah sebuah kebaikan kepada kita, keuntungan untuk diri kita, jangan kita tolak. Ya, dan kemudian jelas katakan tidak ada satu perbuatan pun yang tidak akan kita terima balasannya. Dan ketika sudah datang masanya di akhirat, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bermohon pun permohonan tidak akan dikabulkan. Ya, maka sebelum datang masa itu, maka hendaklah kita kembali kepada Allah, menebus kesalahan kita bertaubat kepadanya. Semoga Allah kabulkan dan berikan kesempatan kepada kita. Bapak dan Ibu, baik yang sedang ada bersama kita secara offline ataupun yang online, maka oleh sebab itu hati ini janganlah mengeras juga, jangan kesombongan kita munculkan, ya, tapi kita tunduklah kepada Allah, karena perjalanan hidup kita ini suatu saat akan sampai ke batas akhirnya. Kita masuk ke alam baru kehidupan, namanya Darul Akhirah. Di dalam surah Ghafir ayat 40, disitulah kita akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita torehkan dalam kehidupan ini. Semua kita akan melihat lembaran-lembaran daripada catatan kehidupan yang kita sudah jalani. Dan sebelum datang masa penyesalan itu, sebelum datang kita
masa kita bermohon-mohon untuk minta diringankan sehari saja, maka ambillah, bermohonlah kepada Allah selagi ada hayat masih di kandung badan. Bermohonlah sebanyak-banyak, meminta kepada Allah sampai nanti suatu saat permintaan itu tidak akan dikabulkan lagi dan tidak dengar lagi karena sudah di akhir